saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan pondasi landasan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kasih karunia atau anugerah Tuhan. Kita percaya karena anugerah Tuhan, kita hidup sehari-hari karena anugerah Tuhan. Bila kita sampai ke sana, hidup kita akan aman sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya semua pemirsa menyadari benar hidup kami ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang pertama, Injil Yohanes 1 ayat 16. Injil Yohanes 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Saudara pemirsa, ayat ini dimulai dari mana? Dari ayat 12. Apa itu kata firman Tuhan? Siapa yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini bahasa Yunaninya adalah itu exousia. Diberinya wibawa menjadi anak-anak Allah. Wibawa sebagai seorang pangeran, seorang putri dari kerajaan Allah. Luar biasa. Dari sanalah jalan masuk kita. Ketika kita terima Yesus, buka hati terima Yesus dalam hati kita, maka kita kemudian mulai mempunyai pondasi kasih karunia Allah. Sesudah itu kata ayat firman Tuhan tadi dalam bahasa
Asli Alkitab mengatakan bahwa karis anti karis. Artinya apa? Kita menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang bertumpuk-tumpuk. Kok bisa bertumpuk-tumpuk? Iya. Mula-mula ketika kita bertobat dan terima Yesus, kita menerima kasih karunia. Coba tanya kepada orang-orang yang baru bertobat. Heran. Kok tiba-tiba saya tidak selera lagi minum minuman keras? Saya tidak selera lagi merokok. Saya tidak selera lagi hidup suka-suka di dunia malam. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat sebentar ya. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 supaya kita mengerti ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, ayat ini saya tidak bisa lupa karena melalui ayat ini saya bertobat. Firman Tuhan katakan apa? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ayat yang begitu lengkap mengatakan tentang apa? Kita menyambut kasih karunia Tuhan dengan iman. Jadi Allah mengulurkan tangannya kepada kita di dalam Yesus Kristus dan kita menyambutnya. Maka terjadilah keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sama dengan itu dalam banyak hal dalam hidup kita saudara sekalian. Misalnya kesembuhan dari sakit. Ya. Saya pernah melihat orang yang masih sehat dan kuat, masih main tenis pagi harinya. Tetapi sesudah dia mendengar vonis dokter, dia mengalami kanker, kelenjar getah bening, dia kemudian keluar dari rumah sakit, dibawa dengan kursi roda. Tadi masih jalan tegap menuju ke ruangan dokter spesialis itu. Karena dia mendengar katanya, dokter katakan bahwa umurnya tinggal 3 bulan lagi. Yang dia paling pedih hatinya, saya kenal betul dengan keluarga ini. Ya, yang bikin pedih hatinya ialah karena dia putrinya yang sulung baru selesai dengan sarjananya dan belum punya pacar, belum menikah. Dia inginnya sih mau melihat cucu. Itu saudara sekalian. Artinya apa? Tuhan punya karunia, kasih karunia apa? Kesembuhan. Tetapi dia tidak punya iman untuk menerimanya. Begitu dalam segala bidang kehidupan saudara sekalian. Salah satu yang sangat berbahaya dalam hidup kita ialah di mana kita menyangkal firman Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya ialah di mana kita tahu ayat firman Tuhan. Saudara pemirsa, ya ingat ayat firman Tuhan ini? Lukas 1 ayat 37. Ya, apa kata firman Tuhan? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengar ini baik-baik. Tetapi ketika kita mendengar khotbah pendeta tentang Markus pasal 4 ayat 8, katakan hasil dari tanaman itu 30 kali lipat. Dengar pemirsa, bukan 30% loh. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara pemirsa, apa yang dikatakan firman Tuhan? Iya dan amin kan? Jawab saja, amin. Ya. Tetapi masalahnya saudara sekalian, kita ketika mendengar firman Tuhan itu, kita katakan mustahil. Kenapa? Kalau gajimu sekarang, gaji pemirsa sekarang 1 juta, maka kemudian kalau 30 kali lipat itu minimal menjadi 30 juta. Langsung otak kita bilang mustahil.
maka kita menyangkal firman Tuhan. Itu artinya apa? Ketika kasih karunia Tuhan mau memberkati kita, kita tutup tangan begini. Ingat baik-baik, jangan lupa seumur hidup. Aminkan saja. Bagaimana caranya? Tuhan yang tahu caranya memberkati kita. Mari kita percaya hari ini bahwa kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia, anugerah Tuhan yang bertumpuk-tumpuk sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong semua pemirsa, sehingga setiap orang percaya sungguh-sungguh sesudah menerima Yesus, kami kemudian diberi kasih karunia demi kasih karunia seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.